Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. Amin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memuji, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon ampunan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta perlindungan dari diri kita sendiri, dari keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena beliau, salah satu syair menyebutkan, Tahalladzi laulahu ma khalaqta nuran khalaqta ardan aw sama. Ya Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tidak akan tercipta dunia niki. Maka dikatakan niku khairu buq'atin fil ard, atau sebaik-baik buq'ah, potongan bumi nggih. Atau ya sebaik-baik tanah di bumi niki nopo, Pak? Ngertos mboten? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebaik-baik bumi, potongan bumi ini di mana? Di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah. Karena nopo? Karena ada Ka'bah. Tapi ternyata bukan. Khairu buq'atin fil ard itu bukan Mekah, bukan Ka'bah. Terus nopo? Okay. Kalau bukan Ka'bah, bukan Mekah, itu mana potongan bumi yang paling baik? Jawabannya adalah salah satu sisi dari Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Dan itu adalah makbarah atau kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu adalah khairul makhluqin, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang sudah disinggung beberapa kali dalam mimbar ini, atau di dalam majelis di Masjid As-Salam niki. Yaitu hadis ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menaiki mimbar. Kemudian tiba-tiba dalam setiap tangga mimbar Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan amin. Amin. Naik lagi amin 3 kali. Sudah pernah disinggung 2 kali, tapi belum pernah dibacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah niki adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak. Karena apa? Karena hidupnya niki beliau nggak punya rumah. Jadi di Nabawi dulu itu makan tempat seperti ini. Kemudian pojok belakang itu ada atapnya. Ada atapnya, itu tempat tinggal buat Ahlus Suffah namanya. Sahabat yang fakir, miskin, nggak punya rumah, nggak punya harta benda, nggak punya makanan. Tinggalnya di situ, di masjid. Nah, Abu Hurairah itu termasuk dari Ashabus Suffah itu, Ahlus Suffah. Sahabat yang dari segi ekonomi itu paling rendah.
nggak punya nopo-nopo. Tapi karena itulah beliau sehari-harinya niku nempel Nabi terus gitu. Jadi Nabi ngendika nopo dihafal, Pak. Buatan di video nggih, dihafal. Dihafal. Lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kadang di hadis ada yang Rasulullah, ada yang Nabi nyebutnya, nggih. Niku pun enggak tertukar gitu. Itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-mimbar faqala amina amina amin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menaiki mimbar. Kemudian berkata amin amin amin. Kemudian qila dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengucapkan amin 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 3 kali di atas mimbar tadi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab napa? Bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada beliau ketika beliau menaiki mimbar. Faqala li, maka malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin atahu Ramadan atau adraka Ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Raghima anf itu celakalah hidung, okay. Karena yang paling depan di seluruh badan manusia itu hidungnya. Apalagi orang Arab mancung-mancung, okay. Raghima anf, celakalah. Siapa yang celaka? Ini yang bilang sinten? Malaikat Jibril. Celakalah rajul, seseorang. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Adraka Ramadan, mendapatkan Ramadan falam yughfarlah. Menangi Ramadan atau Ramadan bisa mendapati bulan Ramadan tapi keluar dari Ramadan falam yughfarlah, tapi belum diampuni dosa-dosanya. Fa'ab'adahu Allah, maka fadakhalan nar, maka masuk neraka karena enggak diampuni di Ramadan. Fa'ab'adahu Allah, maka dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab napa? Amin. Boten kurang hadisnya. Jadi kul amin. Kata malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul amin. Katakanlah amin. Faqultu amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diperintahkan oleh malaikat Jibril bilang amin, Nabi bilang amin. Itu yang tangga yang pertama, Pak. Napa? Ramadan. Kemudian naik ke tangga kedua, malaikat Jibril bilang, "Raghima anfu rajulin adraka walidayhi au ahadihima falam yubirruhuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah." Raghima anf, celakalah bagi seseorang adraka walidayhi, yang mendapati dua orang tuanya sehat walafiat, atau au ahadihima, atau salah satunya, falam yabirru alaihi, akan tetapi tidak berbakti, tidak berbuat baik keduanya, fadakhalan nar, maka nopo? Masuk ke dalam neraka, fa'abadahullah, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril bilang lagi, kul amin, katakanlah amin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu amin. Amin, kata Nabi. Itu tangga yang kedua. Kemudian naik ke tangga yang ketiga. Malaikat Jibril meneruskan, Raghima anfu rajulin, celakalah bagi orang dzukirta indah, yang nama engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di antara mereka, nggih. Falam yusalli alaik, akan tetapi mereka tidak bersalawat kepadamu. Yang ketiga napa? Ketika raghima anf, celakalah seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul amin, kata malaikat Jibril,
Katakanlah amin, wahai Rasulullah SAW. Fakultu amin. Maka aku mengatakan amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahimani wa rahimakumullah, itu adalah doa yang didoakan di atas mimbar, Pak. Dan mimbar itu suatu yang sangat suci. Mimbar Rasulullah SAW itu tempat yang Masya Allah. Kemudian doa itu diucapkan oleh siapa, Pak? Diucapkan oleh malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Sayyidul Malaikah, tuannya atau malaikat terbaik. Malaikat Jibril alaihi salam. Yang ngamini sinten yang ngamini, Pak? Yang ngamini Nabi Muhammad SAW, yang doanya itu tidak mungkin tidak mustajab atau pasti akan mustajab. Yang pertama, seseorang yang menangi Ramadan, kemudian tidak memanfaatkan waktunya, falam yughfarlah. Ini tamparan buat kulo pribadi. Dahulu sebelum ke jenengan para sami'in. Falam yughfarlah, fadakhalan nar, fa'ab'adahu Allah. Yang kedua nopo? Orang tua. Mendapati dua orang tuanya tapi tidak bisa beramal baik ke keduanya, bahkan durhaka ke keduanya, fadakhalan nar, atas sebab itu masuk neraka, fa'abadullah, maka Allah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bakti kepada orang tua ini bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Yang penting kita masih hidup itu kita masih bisa berbakti, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita masih bisa mendoakan kedua orang tua kita. Tapi bagi yang masih memiliki kesempatan niku, itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga nih yang paling penting, Pak. Bukan yang paling penting, tapi yang sering kita lupakan. Berapa kali khatib yang berbicara di atas mimbar niki, atau di meja, atau di majelis mengucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mohon dengan sangat ya, Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-bakhil. Siapa orang bakhil itu? Orang pelit itu siapa? Orang pelit itu yang disebutkan namaku di telinganya, tapi tidak bersolawat kepadaku. Bukan yang gak mau mengeluarkan uang dari kantongnya. Orang bakhil itu. Tapi orang yang gak mau bersolawat. Gitu. Kalau kata guru saya, modal abab doang. Gitu. Okay. Ketika disebutkan Nabi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sama-sama bersolawat gitu. Memang yang tidak bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat doa yang begitu mengerikan, dapat ancaman yang begitu mengerikan. Tapi kalau kita melihat pahalanya, keutamaannya, masya Allah, Pak. Jadi cuma ada dua hal yang murni di dalam dunia niki. Yang pertama adalah air hujan dari langit yang langsung masuk ke mulut kita. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Boten nempel nopo-nopo nggih. Boten nempel nopo-nopo langsung gitu. Itu murni kita dapatkan nggih. Dari Allah langsung. Hal yang kedua nopo Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo? Karena sholawat niki walaupun yang mengucapkan riya itu sampai pahalanya, Pak. Walaupun yang ngamalin riya biar dilihat orang, biar didengar orang, tapi pahalanya sampai. Akan disebutkan nama kita niki Raihan bin Muhammad, bapak saya juga ikut disebutkan. Karena sholawat ini nyangkup semua, Pak. Nyangkup pembuktian cinta kita atas Nabi Muhammad SAW.
dan nyangkut birrul walidain di hadis sebelumnya niki. Karena apa? Karena bapak kita disebutkan namanya di sisi Nabi Muhammad SAW dan dilipatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis 10 kali lipat. Bahkan Pak, kalau khutbah Jumat niku nggih, khotib itu biasanya ngendika seperti ini. Innallaha amarakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian perintah, amarakum bi amrin, dengan suatu perintah, bada'a bi nafsihi. Yang Allah Subhanahu wa taala diperintah yang di perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah sendiri sudah melakukan duluan sebelum kita. Wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsih, dan yang kedua melakukan itu adalah malaikat, bukan manusia. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat. Maka kedepannya nggih, saya mohon dengan sangat niki bukan dari saya nggih Pak, tapi ini dari guru-guru kita juga seperti itu. Ada salah satu guru kami itu namanya Syekh Iqbal. Beliau itu kalau dengan santri itu sayang sekali Pak. Sayang sekali. Tapi ketika ada santri yang di pelajaran beliau baca hadis, kemudian menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak nyebut dengan keras Pak. Itu marah-marah Pak. Bukan karena marah kepada kita, karena sayang gitu. Karena kalau gak bersolawat itu, ancamannya itu sungguh mengerikan. Tapi kalau bersolawat itu kebaikan yang berlimpah-limpah. Niki sampun lewat ya Pak? Oh, wallah. Ngapunten Pak niki. Mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Insyaallah imamnya akan membaca lebih pendek ya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang banyak niki dan sudah melewati batas niki bermanfaat. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena tanpa briefing jadi sangat banyak salahnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.